Ya, halo. Apa? Pak, Ya, bisa dengar saya Bu Sofia? bisa Pak? Saya masih dalam perjalanan, tapi Iya Pak. 10 menit lagi sampailah di kampus ya. Oke. Silakan Bapak Ibu bergabung. Setelah bergabung, buka videonya. Baik Pak. Bisa dengar suara saya Bu Sofia ya? Bisa Pak. Kira ya. Bisa Pak. Bisa. Pak. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan kuliah tadi. Walaupun dengan yang berbeda ya. Oke. Pak Ketua sudah hadir, Pak Rio belum ya? Oke. Bu Sofia, Ya Pak. sebelum kita terakhir, kita ulang lagi evaluasi strategi belum dalam ya, Belum Pak. Ya. implementasi sudah ya. Implementasi sudah disampaikan. Cuma yang bagian evaluasinya kemarin belum lagi Pak. Masih karena mepet waktu kita sudah hampir habis. Oke. Tapi slide sudah saya bagikan di grup ya. Iya Pak. Oke. Saya masuk ada 2 topik sekarang itu. Satu adalah bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris ya. Baik Pak. Sebenarnya saya punya ide ke depan nanti Ibu Sofia mungkin untuk adik-adik junior nanti. Iya Pak. Ada 1-2 lah mata kuliah dalam berbahasa Inggris. Jadi kelas internasional namanya atau kelas berbahasa Inggris. Iya Pak. Nah, jadi ada kawan-kawan yang punya kemampuan ya, mungkin dalam merekrut nanti ada berapa mata kuliah, tidak seluruhnya. Kalau di Iya Pak. MM saya ada kelas internasional itu full bahasa Inggris. Mata kuliah, tugas sama dengan tugas akhir, tesis gitu. Tapi saya percaya di MM kita ke depan ada sebagian mahasiswa yang punya kemampuan ya, dalam bahasa Inggris. Jadi bagus itu. Buktinya ada berapa slide yang saya tayangkan dalam bahasa Inggris, tidak masalah. Nanti mungkin ada slide yang satu lagi, evaluasi strategi dalam bahasa Indonesia. Jadi ada nanti strategi kontrol atau pengawasan strategi, sama itu bahwa Iya Pak. dengan controlling itu 2 hal yang sama gitu, tapi terminologinya yang berbeda. Oke, izinkan saya Baik Pak. untuk membuka slide. Ibu Ketua habis makan ya? Sudah makan siang? Isoma ya? Sudah Pak. Nah, habis soma ini otak jernih, menerima ilmu ya Bu ya, sudah makan, sudah berdoa. Doanya ada Amin. dilebihkan kami akan bisa bukakanlah hati kami untuk menerima ilmu dari dosen, ada Bu ya? Insya Ada Allah ya? Pak. Ini kalau jelita-jelita ini kadang-kadang konsentrasinya butuh perjuangan juga nih Pak. Oh, jelita. Ibu berarti jelita yang ibu-ibu saja gitu ya. Yang Bapak juga, Ibu jangan sangka Ibu Bapak tidak perlu juga ya. Untuk fokus ya. Iya Pak. Saya sebentar, saya sudah sampai di kampus, tentu pergi ke ruangan ya Bapak Ibu, agak sedikit. Saya apa dulu? Saya stop dulu.
Oke. Oke, Bapak Ibu kita sambung. Ya. Oke. Ya, apa dulu? Udah mahasiswa lah sekarang. Oke, Bapak Ibu bisa mendengar ya, Bu Sofia? Bisa, Pak. Halo? Halo, Halo? Pak. Bisa, Pak. Oke. Halo, Pak. Bisa, Pak. Coba. Oke ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Kita lanjut evaluasi strategi adalah tahapan terakhir dari sebuah proses manajemen strategi yang diawali dengan formulasi strategi, kemudian dilanjutkan dengan implementasi strategi, dan terakhir adalah evaluasi strategi. Tapi saya ulang lagi, opsi dari ini adalah satu chapter, satu bab, kemudian di formasi ada 7, kemudian di implementasi apa? Mana yang 2 itu di formulasi sudah, saya recall kembali sedikit, mengulang ya. Formulasi strategi lebih kurang satu, katakanlah visi misi ya. Suara Bapak terputus-putus, Pak. Terputus-putus sekarang. Sekarang bagaimana, Bu? Masih terputus, Pak. Masih, Bu? Ya. Putus-putus, masih, ya? Pak. Sinyal atau apa nih? Atau saya coba ganti apa dulu? Ganti mungkin karena ya pakai ruangan. Alhamdulillah. Sekarang Bu Sofia? Bu? Sudah, Pak. Sudah bagus. Karena beralih ya ke channel lain ya. Jadi kalau channel ini tidak memadai, pindahlah ke channel lain ya. Karena satu jaringan tidak membahagiakan ya, putus sambung, pergi ke channel lain. Oke, kita lanjut ya Bu Ketua, Wakil. Ya, Pak. Jadi itu tadi ada visi, ada misi, kemudian ada internal assessment ya, kemudian ada eksternal, berarti ada 3 bab ya, eksternal bagian kita mengassess atau menilai eksternal, kemudian internal, kemudian mematchingkan. Mematchingkan itu adalah analisis strategi dan memilih, kita mematchingkan tadi. Ada 2 bab ya. Ada situ SWOT, ada di situ IV, FV, ada BCG, ada metrik profil kompetisi ya. Kemudian ada grand strategi dan ada terakhir kuantitatif metrik profit planning metrik gitu. QSCPM gitu. Nah, dapat strategi itu ya. Dapat strategi kemudian diimplementasikan. Implementasi ada 2 bab. Satu adalah manajemen issues. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab dari manajemen, terutama top manager. Di situ adalah katakanlah mengenai kesejahteraan, leadership, culture ya, manajemen konflik. Karena implementasi lagi ya, itu adalah ranahnya manajemen isu atau level manajemen. Kemudian ada level operation gitu, bahwa
manajemen bisnis fungsional tadi atau marketing katakan SDM, operation semua itu adalah alat ya, alat bagi top manager untuk mencapai visi misi tadi, cita-cita atau tujuan tadi. Jadi visi misi dengan tujuan itu ada 3 serangkai ya. Ya, itu yang. Nah, kemudian sekarang diimplementasikan yang 2. Sekarang evaluasi strategi. Sederhana evaluasi strategi itu adalah sama dengan controlling ya. Ada nanti strategic control to make sure formulation strategi, formulasi tadi is work. Memastikan formulasi tadi atau planning tadi berjalan. Nah, itu intinya. Akhirnya setelah evaluasi ada feedback kepada formulasi strategi berikutnya. Nah, itulah sedikit gambaran tentang manajemen strategi yang harus kita jalankan. Oke. Kita masuk ke evaluasi. Ada beberapa hal yang kita bahas. Jadi sekarang pukul 12.20. Saya siap setengah jam kita interaktif ya, Pak. Siap yang lain nanti ada Pak Adrian di sini, ada Pak Rizky. Silakan 10 menit nanti setiap setengah jam kita diskusi, boleh sharing pengalaman atau pendapat atau masalah. Ya. Nah, apa-apa kalau tidak ada menyumbangkan pikiran, jadi menyumbangkan masalah nggak masalah juga. Menyumbangkan masalah. Tapi masalah ini bukan mengganggu ya. Masalah mencerdaskan ya Pak Indra. Pak Indra. Ya Pak Indra. Mengganggu enggak coba ada Pak, asal bisa dipertanggungjawabkan Pak. Iya, iya. Kita sebagai magister ini kan intellectual is property kan Pak. Oh mantap ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Tapi problemnya adalah menyumbang masalah yang bisa dipecahkan ya. Kalau tidak kita evaluasi Pak, evaluasi manajemen. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi gini, saya berikan agendanya ya, agenda atau outline ya dari materi kita yang terakhir ini. Pertama adalah pengertian evaluasi strategi, apa pengertiannya. Kemudian aktivitas dasar dalam evaluasi strategi, apa aktivitas utama, kemudian fungsi dan tujuan evaluasi strategi, pentingnya evaluasi strategi, selanjutnya proses, nah ini kembali ya, proses evaluasi strategi, dan terakhir hakikat ya, filosofinya, apa maksud dari sebuah evaluasi strategi proses itu, atau katakan fungsinya terakhir itu. Kita lanjut. Pengertian strategi. Nah, karena Ibu Sofia tadi mengatakan ada jelita-jelita, maka slide saya ini agak jelita dikit Bu. Ada warna pinknya. Jangan cerah sekali Pak, meriah. Ada apanya burung-burungnya Ibu ya. Warna pink dengan burung itu jelita berarti ya. Jelang 50 tahun. Kalau Lolita mungkin gambar apa gitu. Apa tahlilan mungkin tahlilan ya. Gambar masjid ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut evaluasi strategi tahap terakhir dalam manajemen strategis, merupakan tahapan paling kompleks ya, di mana manajemen puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka sudah pilih ya pada CUS dan kemudian telah dilaksanakan, bisa dilaksanakan dan tepat waktu dan berusaha mencapai tujuan perusahaan. Jadi kata-kata kuncinya memastikan, seperti saya katakan tadi, to make sure bahwa strategi yang sudah dipilih itu terlaksana. Itu yang dikatakan evaluasi. Ya, kita lanjut. Aktivitas dasar dalam evaluasi strategi yaitu sama dengan apa tadi. Ini kelas tadi berbeda ya. Ada Pak Khalid, masih ada ya Pak Khalid, Bu Ketua, beda ya? Sama Pak. Nah, tapi sudah masih ada. Anggotanya persis sama. Sama Pak. Pak. Sama Nah, Pak. Nah, jadi saya cek dulu. Ada pemain pagi, pemain sore mungkin ini. Ada Pemain cedera. cadangan. Iya. Saya coba lihat dulu. Tadi ada lengkap Pak Khalid, ada Pak Indra, ada Pak Isra,
Ada yang Betul, keluar Pak, masih bertahan, Pak. masih bertahan ya. Oke. Ya, Pak. Pak Zulkifli hadir? Hadir, Pak. Nah, coba gerakannya ada ya. Saya pikir kalau Pak tercengang, saya pikir karena ada mahasiswa Pak. Ini di S2 nggak ada, di S1 pintar Pak. Direkamnya video. Nah, nanti gerak-gerik saya nggak apa ya, tetapi anak saya mengasih tahu, mendetek. Saya panggil dia nggak ada gitu. Dia kemana-mana kayak kafe. Nah, tapi videonya putar. Nah, gerak-gerak ya atau foto ya. Nah, itu teknik mengelabui Zoom ya, Zoom meeting ini. Perasaan kita ada, dia tidak ada. Video yang diputarnya atau foto menghadap kamera. Ya, oke. Jadi itu tetap tadi seperti Pak Khalid katakan ada proses-proses tertib di sini, proses manajemen. Ada 3, 1 memeriksa dasar strategi tadi ada, ya ada pola yang sama. Ya, kalau memisah dasar strategi seperti tadi ada definisi tadi, ada standar, ada target, ada sasaran, itu sama itu Bu. Nah, kemudian yang kedua membandingkan hasil dengan aktual, yang diharapkan dengan hasil aktual ya. Ini membandingkan standar nih, salah ketik saya. Oke. Ini membandingkan, ini beda. Bukan hasil yang di bawah, standar, standar. Sama dengan tadi membandingkan target, membandingkan definisi tadi, sasaran dengan aktual yang ada di lapangan. Ya. Kemudian ini adalah evaluasi atau kontrol yang standar. Setelah itu mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana tadi. Ya, ada gap, kita ambil tindakan. Tindakan bisa jadi 2 ya. Tindakan positif bisa jadi hasil aktual dari yang real melebihi daripada standar. Berarti kita memang lebih target misalnya. Itu positif. Nah, tetapi bisa jadi pada perencanaan berikutnya standar kita terlalu rendah. Gitu. Standar kita terlalu rendah. Kenapa kita melebihi terus? Atau benar standar ini udah ada teknik tadi ya, teknik mengcompare dengan pesaing. Nah, itu tadi kuantitatif kompetitif matrix profile namanya. Jadi kalau pesaing kita sama dengan keadaan kita, dia mencapai ini, standarnya ini kita juga. Bisa jadi standar kita rendah, kita naikkan standar untuk berikutnya. Atau yang negatif tadi. Standar kita udah terima bertahun-tahun, sudah menjadi standar industri, semua pesaing memakai ini, tetapi hasil kita di bawah standar itu. Koreksinya berarti negatif ya, masih ada perbaikan tadi. Bisa jadi training, bisa jadi di PHK atau dimutasi orang-orang yang melaksanakan strategi ini. Kita lanjut. Nah, apa berikutnya? Fungsi evaluasi strategi. Pertama adalah mengukur dan menilai sampai di mana tujuan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan. Jadi ada pengukuran ya. Nah, ibaratnya analogi kita berjalan seperti mungkin kuliah ini ya, kuliah ini strategi kita misalnya strategi MM sekarang banyak katakanlah untuk PNS. Nah, kita banyak strategi kita merekrut PNS. Memang banyak PNS yang jadi mahasiswa kita, ya maka mengukur belum Bapak tamat ada ujian misalnya, ada ujian, ada survei dari mahasiswa, ya ada survei dari user atau siapa banyak pihak, apakah kemampuan Bapak Ibu memang ada peningkatan misalnya, itu namanya ada threshold study namanya. Kami di Prodi MM tiap tahun menyebarkan kuesioner kepada atasan Bapak atau user nama pemakai. Memang Bapak sebelum dan sesudah memang ada perubahan. Itu contohnya. Ya. Kemudian menunjang penyusunan rencana,
kegiatan evaluasi setidaknya ada 2 macam hasil, yaitu hasil evaluasi sukses dan gagal tadi. Saya sudah ceritakan bahwa bahwa rencana berikutnya terjadi siklus tadi, bahwa hasil evaluasi itu akan dibawa dalam penyusunan rencana berikutnya. Koreksi yang diperlukan. Nah, jadi ada 3 Pak, katakanlah pengawasan, kontrol atau evaluasi ada 3. Saya pernah sampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa catat. Yang pertama adalah namanya preventif kontrol atau preventif, ya pengawasan preventif pada awal. Nah, pada awal berarti dalam membuat rencana ini. Rencana berikutnya kita awasi, rencana itu kita awasi. Tidak bisa rencana itu seperti tahun kemarin misalnya. Karena adanya feedback atau masukan ya, koreksi dari pelaksanaan. Itu mungkin Bapak sudah tahu. Ya. Kemudian ada konkur itu sedang berjalan ya. Berarti on the spot. Jadi pengawasan sedang berjalan. Pengawasan sedang berjalan, maka kita adakan tadi koreksi ya. Yang terakhir adalah post action control. Itu namanya evaluasi yang mungkin banyak kita pahami. Dari evaluasi ada nanti koreksi-koreksi yang diperlukan. Jadi itulah 3 macam bentuk evaluasi atau pengawasan tadi. Di awal sedang dilaksanakan dan di akhir gitu ya. Setelah, kita lanjut ya. Tujuan evaluasi strategi, kegiatan evaluasi strategi dilakukan untuk apa manfaatnya, apa tujuan dari kita mengevaluasi strategi tadi, menyediakan pertanggungjawaban kegiatan perusahaan kepada seluruh stakeholder gitu, kepada masyarakat. Stakeholder ini karena bisnis, misalnya kepada dewan komisaris, kepada konsumen, kepada manajer, kepada karyawan, kepada pemerintah dan sebagainya. Ada laporan. Nah, jadi evaluasi itu juga dalam bentuk report ya. Mereport, kita melapor, membuat laporan bentuk pertanggungjawaban. Jadi pencapaian kita seperti apa ya? Yang kata ada baik kah, gagal kah, atau sukses. Membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan pada perencanaan. Evaluasi. Jadi analoginya kita ke Padang, mungkin ada estape ya. Estape itu rute-rute. Apakah perencanaan kita misalnya 1 jam pertama sampai Padang Panjang, jam kedua sampai Buk-Lalu, jam ketiga misalnya 3 jam ke Padang sampai di Padang. Ternyata jam pertama kita masih di Bukit Tinggi, itu penting dievaluasi atau dimonitor apa problemnya secara analoginya. Jadi ada, karena di mencapai tujuan itu ada rencana ya, ada rencana perencanaan gitu. Perencanaan adalah, saya ulang lagi, untuk menjawab 5W dan 1H. Nah, 5W tambah 1H. What, ya, apa yang kita kerjakan. What, when, di mana kita, kapan kita kerjakan. Why, kenapa kita laksanakan. Who, siapa melaksanakan. Ya. Dan where, di mana kita laksanakan. Dan satu lagi adalah how, bagaimana melaksanakan. Itu dijawab pertanyaan itu. Kapan kita melaksanakan, tentu time, waktu. Ada schedule kita. Kalau tidak tercapai schedule, tidak terjalankan, kita monitor supaya tidak berlarut-larut gitu. Jadi itu tujuan akhirnya kita sampai ke Padang. Itu contoh sederhana. Meningkatkan program implementasi itu. Jadi karena dimonitor ya, diawasi, tentu pelaksanaan dari program itu akan jalan ya. Katakan rencana tadi. Ya. Karena diawasi, Bapak bisa bayangkan seperti kuliah ini, terutama anak S1. Ya, kalau tidak ada evaluasi, tidak ada ujian misalnya, tentu mereka nggak belajar, tidak bertambah ilmu pengetahuannya. Tidak diawasi ujiannya, karena pandemik ya kita dengan Zoom sedikit tidak berdaya, tapi kalau face to face, kalau normal ujian itu selayaknya memang di kelas. Kita monitor ya,
bahwa tujuan pembelajaran adalah mereka menguasai materi misalnya. Maka di ujian kita awasi secara baik dengan ketat dan sebagainya. Maka tahu siapa yang menguasai materi atau tidak. Nah, sedangkan yang lain mungkin dalam presentasi presentasi tentu hal yang berbeda. Itu adalah komunikasi skill yang kita nilai banyak, kerja kelompok atau tim. Tapi kalau kognitif tentu dengan ujian tertulis gitu. Oke. Selanjutnya memberikan kontribusi untuk pemahaman ilmiah tentang hasil suatu program. Nah, jadi nampak kenapa kita gagal, berikan alasan ya, pembenaran gitu. Atau bahasa anak muda sekarang ngeles. Kenapa sesuatu itu hasil itu demikian adanya. Kalau sukses seperti apa? Kalau gagal seperti apa? Apa penyebabnya? Diberikan ilmiah berarti bermain dengan logika, bermain dengan angka-angka. Nah, contoh sederhana tadi. Kita sekarang ke Padang Panjang, harusnya 1 jam menjadi 2 jam. Nah, apa penyebabnya? Ada macet, atau memang pagi ada truk ya, truk dari luar daerah, dari Pekanbaru, dari Medan ada. Tidak tercapai kita 1 jam. Atau anak-anak sekolah yang keluar, orang-orang kantor. Kalau normal 1 jam misalnya ke Padang Panjang tuh, misal. Tadi saya ke sini macet gitu, hampir 1 jam lebih, hampir 1,5 jam. Jam 12 lebih, saya sampai jam 2 jam ya, 1,5 jam. Gara macet, ada truk nggak naik tadi di pasar Rabaa gitu. Jadi salah satu itu diilmiahkan karena membuat macet itu adalah keramaian dan truk yang slow. Gitu. Nah, seperti itu bahwa suatu program itu tidak jalan, itu adalah pemahaman ya. Meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap masyarakat. Nah, ini salah satu lagi bahwa evaluasi strategi seperti ini, bahwa masyarakat ini faktor eksternal lah Bapak ya. Bapak, Ibu di strategi kan ada eksternal faktor. Ada masyarakat, customer itu adalah bagian masyarakat. Karena ini organisasi secara keseluruhan tentu masyarakat adalah faktor yang paling utama. Ya. Karena secara intinya strategi perusahaan itu yang bertahan abadi itu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini agak filosofi Pak ya. Bagi perusahaan yang cheating itu menipu, hanya mendapatkan manfaat sesaat, ya, maka itu tidak akan bertahan. Filosofi di atas dari segalanya. Bapak Ibrahim ada ya? Pak Ibrahim? Pak Ibrahim hadir? Pak Ibrahim di sini ya? Pak Ibrahim lokal A, Pak. Lokal A. Ya. Jadi agak Pak Ibrahim menarik itu, dia filsuf ya. Filsuf. Nah, jadi saya tarik ke atas, bagi perusahaan, apapun perusahaannya, harus meningkatkan kualitas hidup manusia. Apapun, minuman misalnya. Minuman sekarang betul. Ada Ibu Sofia, ada minuman sekarang apa nama itu, bomba-bomba itu Ibu suka ya? Tidak Pak, itu anak-anak mungkin Pak. Itu banyak varian rasanya. Ya, yang siapa tadi, si Ratna siapa tadi yang milenial siapa di sini? Siapa milenial? Pak Khalid sama Khairani Pak. Oh, Khalid milenial ini. Ibu langsung address ya. Pak Khalid. Siap ya Pak. Bapak merasa milenial atau di atas milenial atau pas atau lebih atau kurang? Mungkin masih milenial Bapak, masih milenial. Anak saya tuh hobi minum apa ini? Bomba ya, yang gel-gel. Ya, boba Pak. Boba. Ya. Nah, itu banyak rasanya, ada coklat susu, ada macam-macam, ada apa ya, ada gel-gelnya itu. Nah, saya rasa kita jadi saksi hidup ya. Itu kabarnya enggak kurang sehat ya Pak ya, karena ada kimia, ada terlalu manis. Ya, itu pemanis buatan semuanya Pak, micin Pak. Ya. Kita sudah manis-manis ya Bu Edna ya. Jangan terlalu banyak minum manis. Nanti diabetes mellitus gitu.
Nah, itu. Nah. Jadi saya contohkan di situ untuk masyarakat. Suatu saat, karena saya pernah cerita, anak-anak muda kita di scan badannya itu banyak gula, itu, banyak boba-boba tadi. Di scan masyarakat maju seperti Jepang itu banyak air jernih, kah? Minumannya lebih sehat ya. Orang luar negeri sudah sadar itu bahwa minuman seperti itu pada jangka panjang tidak sehat. Ada gula, ibu paham ibu dan sebagainya. Tapi saya minum juga karena gratis ya, ditraktir anak, kita tidak ada pilihan ya. Tapi kalau saya suruh membeli, saya tidak mau itu. Sudahlah kita sakit dan juga ngeluar sakit dompet kita gitu. Ya, nah itu jangka panjang saya rasa apa yang dialami Coca-Cola dulu. Coca-Cola adalah perusahaan yang paling kaya di dunia dulu berapa dekade. Tapi jangka panjang tidak bagus ya, karena itu adalah karbonat, ada situ kimianya dan sebagainya. Terbukti ya menyebabkan penyakit modern, cancer, diabetes ya, dan macam-macam itu. Nah, itu maksud saya bahwa strategi dari sebuah organisasi kalau perusahaan jangan merusak kualitas hidup masyarakat. Ya. Harus didukung masyarakat nih, maka bertahanlah. Seperti apa banyak-banyak perusahaan ya, makin lama makin menyehatkan kita. Orang makin lama makin sadar itu ya. Kemudian menginformasikan kebijakan tadi. Karena dengan report tadi ya, laporan tadi tentu ada koreksi-koreksi. Nah, koreksi itu kan kebijakan itu. Apa ya melalui peraturan baru, maka kita akan menginformkan, memberitahukan kepada seluruh stakeholder tadi. Kita lanjut. Nah, ini slide terakhir sebelum kita break ya. Tujuan evaluasi strategi ya, ditambahkan proses evaluasi strategi dilakukan untuk menilai pencapaian program. Nah, sejauh mana ya program adalah, jadi Bapak udah tahu di hierarchy of plan tadi ya. Hierarki adalah tingkatan dari rencana. Paling tinggi itu adalah visi, misi, tujuan ya, terutama tujuan jangka panjang. Kemudian di bawah itu adalah sasaran. Habis sasaran, katakanlah di bawah itu adalah program. Habis itu program, project, budget. Jadi program, project, dan budget tadi itu yang tadi implementasi ya. Yang di atas tadi itu visi misi tujuan dan sasaran. Nah, itu yang katakan formulasi tadi. Maka ini program udah implementasi. Terakhir nanti itu setelah budget dievaluasi keseluruhan proses dari atas tadi, hierarki tadi. Jadi itu Pak ya. Tujuannya adalah menilai pencapaian program. Berarti program adalah kalau bahasa Inggrisnya ada operationalize ya. Operationalize. Nah, karena susah minum kopi saya dulu ya. Ya, bahasa Inggris gak susah Pak ya. Mengoperasikannya, melaksanakan. Ya. Kemudian menilai kepuasan konsumen juga. Karena kita adalah profit oriented organization, adalah organisasi yang berorientasi profit. Pada mata kuliah awal-awal ini seperti itu, tapi dia konsentrasi tentu ke manajemen publik, kesehatan tentu konsumennya bisa dimodif ya. Kalau Bapak di PNS, konsumen kita adalah masyarakat publik. Gitu. Kalau di kesehatan itu pasien, di pendidikan itu mahasiswa misalnya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya menilai pelaksanaan aktivitas program. Nah, kalau ini pencapaian berarti result ya. Kalau pelaksanaan beda, jadi pencapaian program dan pelaksanaan. Dan menilai tampilan komponen dan material program. Jadi tetap evaluasi di program fokus kita. Karena program itu real ya. Misal gini sederhana saya berikan saya contohkan again lagi, saya mencontohkan UNAN itu kan menjiwai, saya tahu gitu. Nah, katakan visi UNAN itu meningkatkan untuk menjadi universitas terkemuka dan bermartabat, kata kunci terkemuka ya. Maka misinya ada tridharma perguruan tinggi. Pendidikan yang terkemuka dan bermartabat. Nah, terkemuka. Kemudian tujuan jangka panjangnya menjadi universitas terbaik di luar Jawa tercapai. Sekarang menjadi
world class university, katakan di tujuannya. Maka sasarannya ada itu tiap tahun 5 tahun. Kapan itu? Nah, programnya untuk universitas termuka tadi, programnya adalah beasiswa misalnya. Nah, itu program beasiswa. Program beasiswa untuk mahasiswa S1 atau kepada dosennya. Bantuan pendidikan untuk dosennya, bantuan pendidiknya kepada mahasiswa yang kuliah di UNAN, karena dengan mahasiswa orang-orang pintar, walaupun ekonominya tidak bagus, tapi dia pintar, kita beri beasiswa. Ada bidik misi namanya, ada beasiswa. Nah, maka proyek ada beasiswa, program beasiswa, ada proyek. Ada proyek dulu TPSDP, Bank Dunia, Bank EDB, proyek DT, nah itu tadi proyek. Nah, akhirnya proyek ada uang ya, ada budget. Itu caranya, tampilan komponen dan material program tadi. Maka kita harus mengevaluasi itu. Kita lanjut. Nah, ini terakhir. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Ibu Erna senyum-senyum karena suka apa tadi? Boba tadi ya. Nggak suka boba. Oke. Nah, ini galak Ibu Irna, galak apa ya? Mendapik ya, mendapik. Ibu Sofia, Oke. lebih manis senyumnya Pak. Mana Ibu Sofia? Itu tuh. Ibu Sofia ya? Hadir Pak. Mana Ibu Sofia ya? Oke. Ada pertanyaan? Saya ingin interaktif ya, karena di jam-jam 2 ini adalah jam-jam danger ya, jam kuburan ini. Jam-jam ekstrim, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu tidak pandai-pandai, Ibu masuk ke kuburan itu, kuburan tidur gitu. Tapi tidurnya enak gitu. Silakan. Ya, selain yang aktivis tadi, Pak Indra, Pak Zulkifli, Pak Khalid, nah, nama-nama itu, Bu Sofia, yang lain lagi. Ini adalah kuliah terakhir mungkin ya sebelum kita ke presentasi. Pak Marwan mungkin. Pak, mohon izin Pak. Ya. Boleh. Ya, Pak Marwan, ya, Marwan di kameranya diturunkan. Ya Pak. Karena Pak Marwan ingin perhatian penuh kan. Jangan. Nah, orang itu gagahannya nampak kalau dia utuh ya. Kalau setengah-setengah nggak nampak itu. Ya. Baru. Ya silakan Pak Marwan. Ya. Ini Pak, izin bertanya. Kalau kita dinas misalnya di RSUD itu kan pelayanan kepada masyarakat khususnya pasien gitu. Jadi saya baca tadi tujuan evaluasi strategi itu adalah salah satunya untuk menilai kepuasan konsumen. Di rumah sakit kan konsumen kita adalah pasien gitu Pak. Nah, kalau kita lihat di RSUD seperti di Pasaman, kan rata-rata pasien itu adalah lansia gitu, orang tua yang banyak gitu Pak ya. Bagaimana cara menilai kepuasan pasien itu terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat itu Pak? Oke. Nah, ya, sudah Pak terima kasih Pak. Iya Pak, oke. Terima kasih Pak. Pak Marwan tadi mengatakan lansia bukan menunjukkan ke saya ya. Bukan Pak. Tapi pandang Pak Marwan mengarah ke saya atau apa saya sensi atau baper ya. Ya. Bahwa pasien kami banyak lansia Bapak. Agak ada tracingnya, ada 3 akad ya. Lansia, ya. Saya sensi dengan kata-kata lansia itu. Agak sensitif ya, kata lansia nih Pak. Ya, karena saya udah sampaikan ke Bapak dulu ya. Saya waktu vaksin, saya dikelompokkan pada kategori lansia. Sensitif. Nah, para lansia saya udah 55 umur ya. Nah, akhirnya, karena saya bisa bergaul dengan bapak-bapak yang masih jelita ini, nah, saya nggak bisa terima itu lansia saya itu. Masih ada semangat Pak Marwan ya. Masih masa persiapan ya Pak. Nah, saya undur itu akhirnya saya dikelompokkan usia muda tengah gitu, usia muda tengah. Kan Kalau ada yang mengatakan Bapak lansia, kami tidak menerima juga Pak. Iya. Ya. Bapak seperti mentari pagi yang menyirami bunga-bunga Pak.
Bukan kucing tadi ya, bukan Ah, kucing. enggak, Pak. Kucing seperti dijilat induknya enggak, Pak. Ya, Pak Indra, hati-hati ngomong, kita bercampur ini, ada Bunda, ada Ustazah ya. Ya, Pak. Iya, Ya, iya, Pak. Itu kan istilah, Pak. Istilah Ya. Minangkabau kan, Pak. Ya, kita nggak boleh serius kalau jam-jam danger nih ya. Oke, Pak Awas, Marwan, Pak. saya akan jawab ya pertanyaan Bapak bagus itu dan bisa bantu kalau segi praktisi ya. Menilai kepuasan katakan di konsumen pasien, rumah sakit Bapak negara pemerintah punya atau swasta? Pertanyaan saya. Negara Pak, RSUD Pak. Oke, ya. RSUD. Lupa saya tadi tangkap ya. Tetap itu saya rasa di visi misi rumah sakit daerah ada mungkin Pak. Bapak bisa masih ingat itu? Visinya apa? Visi, misi, tujuan. Ada ya? Memberikan pelayanan prima, menjadi leader pelayanan medik di buat scaping ya atau Pasaman. Ada nggak ingat Bapak? Enggak ya? Sebelum saya jawab itu, jadi jawaban Bapak setengah menjawab pertanyaan Bapak itu. Ada? Pak Marwan? Kalau nggak salah itu Pak menjadi lupa sih Pak. Tapi biasanya memberikan pelayanan prima kepada yang terbaik lah Pak. Ya, memberikan peningkatan kualitas kesehatan ya. Mungkin itu ya. Hal itu mungkin ya yang secara umum ya. Maka bagaimana mengetahui bahwa pasien ini adalah puas ya. Terhadap banyak ya. Kalau cara bisnis dia akan repetition ya, repurchasing gitu. Dia loyal kalau berobat ke tempat, selalu ke rumah sakit itu. Kalau kita puas kan memang loyal jadinya Pak ya. Ini Pak Indra lagi nih. Kalau kita puas Pak Kalik ini. Betul, Pak. Kalau di masyarakat kan memberikan kepuasan kepada masyarakat, Pak. Jadi kalau kita puas Pak Marwan, ya. Kalau kita puas, kita loyal. Loyal berarti kembali ya. Kembali lagi ya itu. Ada itu. Misi-misi. Kembali kepada misi-misi ya, Pak. Nah, apanya itu konsumen itu kan berarti di Pasaman itu rumah sakit ada yang lain ya, ada pesaing ya. Di samping rumah sakit daerah ada rumah sakit lain ya. Ada Pak. Swasta ya. Ya, Ibnu Sina Pak. Itu. Tapi itu beda bisa dinilai Pak. Ya. Jadi pasien-pasien dari rumah sakit daerah kalau puas dia akan kembali berobat. Kita kan sakit ini tidak sekali dalam seumur hidup ya. Kita akan kembali ke rumah sakit daerah. Ada catatannya ada apanya ya. Bukunya, ada record catatan. Bisa jadi keluarga dari pasien itu seperti saya akan membawa anak-anak, keluarga, teman ke rumah sakit daerah karena saya puas. Saya akan menyebarkan kepada orang lain. Jadi intinya kepuasan itu dari konsumen, tingkat kunjungan, tingkat hunian, meningkat terus. Ya, satu ya Pak Marwan ya, cara apa? Segi lain bagaimana mengetahui kepuasan dari pasien. Ya, tentu kalau di bisnis ada survei misalnya, ada interview. Kalau dalam perusahaan besar dia ada secara berkala melalui R&D department atau riset dan development banknya akan mengetahui selalu perkembangan dari konsumen. Akan dia beri ada survei, ada interview, ada memantau lah, mengamati perilaku dari konsumen. Apakah di rumah sakit daerah ada survei? Kalau kita perguruan tinggi ada itu Pak, ada survei dari mahasiswa, ada survei dari alumni atau user. Ya, ada survei Pak? Enggak ya? Survei ini enggak ada. Nah itu. Jadi wawancara dengan survei dan sebagainya kita ketahui. Dan juga cara data-data kuantitatif, tingkat hunian. Jadi gini Pak, kalau orang ekonomi jelas itu. Berapa rumah sakit di Pasaman, berapa pemain lah playernya. Berapa rumah sakit, ada rumah sakit Ibnu Sina, ada RSUD. Ya, kita bandingkan fasilitas nanti. Sama kita. Golongan sama ya, misalnya sama B. Jumlah orang sakit misalnya. Ini sama asumsi. Jumlah orang sakit di Pasaman berapa? Ada di Dinas Kesehatan. Misalnya demam berdarah.
ada musimnya. Orang ke Inusina atau ke rumah sakit daerah. Pasien ada 1.000. Tapi rumah sakit daerah misalnya hanya 200, 800 ke Inusina. Berarti nggak puas itu. Indikasi-indikasi angka-angka tadi. Jadi itu sementara saya ingat, ya, konsumen yang apa itu. Dan ada mungkin dari Bapak Ibu yang bergerak di bidang kesehatan, silakan. Yang dokter kah atau perawat? Siapa Pak Bu Sofia yang dari perawat di sini? Yang di rumah sakit otak itu ada Pak Rinto. Pak Rinto. Ini rumah sakit otak. Otaknya sakit begitu Pak Rinto. Mana Pak Rinto? Pak Rinto? Hadir Pak. Apa menilai rumah sakit otak? Kalau orang nilai, bagaimana menilai pasiennya puas? Otaknya sembuh, sehat ya? Ya, silakan. Enggak gitu Pak. Biasanya kalau rumah sakit kami menilai bagaimana pasien itu puas, biasanya kan kami itu ada instalasi humas dan informasi dan pemasaran namanya Pak. Jadi dia bergerak nanti untuk mencari informasi dan mensurvei kepuasan pasien terhadap layanan kami biasanya Pak. Evaluasinya per bulan dan nanti biasanya kami per triwulan nanti rapat Pak terhadap keluhan, pengaduan yang kami terima selama 3 bulan terakhir. Dan nanti biasanya per triwulan itu semua kabak, kabit, dan kepala instalasi yang terkait pada operasional rumah sakit itu dilibatkan. Dan apabila terjadi keluhan misalnya tentang pelayanan, tentang masalahnya yang paling biasa itu kan masalah pelayanan biasanya kebersihan ya Pak ya, misalnya ya Pak ya. Kebersihan itu kan nanti ada komplain kamar mandi umum, WC umum yang tidak bersih misalnya itu Pak. Berarti kan instalasinya nanti dilibatkan instalasi Kesling dan ketiga RS itu Pak. Nanti ditanya, dievaluasi apa alternatif pemecahan masalah dari komplain yang diterima oleh pihak informasi tersebut Pak. Gitu Pak. Halo Pak. Ya. Oke. Ya, sudah? Ya Pak. Oke, itu Pak apa tadi Pak Marwan? Pak Rinto. Izin menambahkan sedikit Pak. Pak Marwan ini yang menjawab laki-laki aja, ibu-ibu suruh supaya puas. Ya, setelah Pak Khalid nanti ibu-ibu lah, mana ada perawat di sini ya. Silakan. Perawat Bu Irna Pak. Nah, karena ini adalah menyangkut kepuasan, kita beri kepuasan Pak Marwan ini supaya dia loyal gitu. Dia loyal. Ya, silakan. Terakhir nanti Ibu Samira ya. Samira ini adik ya. Samira perawat ya? Enggak, Pak. Nah, ya nanti coba usulkan ke Pak Marwan itu. Bagaimana konsumen itu puas ya. Coba dia Pak. Ya, silakan Pak Kait ya. Iya, betul Pak. Ya. Oke, sedikit penambahan Pak. Jadi memang kalau untuk instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat memang sudah banyak aturan pemerintah yang mengatur mengenai bagaimana kita agar terus meningkatkan kepuasan pelayanan kita di masyarakat. Jadi kalau tidak salah saya ada peraturan Menteri Pan-RB nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman untuk penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Jadi dari survei kepuasan masyarakat ini hasilnya nanti setelah ditelaah akan create produk berupa indeks kepuasan masyarakat berupa persentase bagaimana dari formula atau item-item terhadap pelayanan di instalasi pabrik dapat dipenuhi. Jadi memang tujuannya sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi bahwa
biasanya banyak metode yang dilakukan untuk melakukan survei kepuasan. Salah satunya memang yang paling gampang yaitu dengan menyebarkan lembaran kuesioner terhadap konsumen maupun objek dari pelayanan kita. Jadi disesuaikan item untuk isi kuesioner itu dengan kondisi unit pelayanan kita. Kami di kelurahan biasanya bagaimana petugas melayani masyarakat, apakah mereka memberikan jawaban sesuai dengan permintaan si masyarakat atau yang lain-lainnya. Sehingga dari survei ini didapatkanlah hasil bagaimana kita bisa menetapkan sistem, menetapkan mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan lebih berkualitas, Bapak. Mungkin itu sedikit tambahan gambarannya, Pak. Mungkin kalau kita bicarakan, karena memang terkait IKM ini, dia memang produk yang dimintakan oleh pemerintah di tingkat atas, kalau kita di bawah, sebagai pertanggungjawaban kita terhadap pelaksanaan pelayanan kita di kantor-kantor maupun di instansi. Demikian, Pak. Oke. Terima kasih Pak Khalid. Pak Khalid ini selalu setiap sesi aktif. Nah, ini dicontoh lah ya. Contoh. Tapi saya heran ya. Berarti pendapat dari Ustazah Aisyah itu bahwa ibu-ibu itu punya 1.000 kata per hari. Bapak-bapak 7.000. Saya mengharapkan ibu-ibu lebih banyak bicara, kan? Lebih banyak bicara. Isinya kemudian hari lah, bicaranya dulu. Jadi ibu-ibu ini kalau katanya disimpan jadi penyakit ini, Bu. Iya, biasanya Bu Sofia ini paling vokal kita dengar. Mungkin beliau sudah menyiapkan amunisi ini, Pak. Pak. Sofia, kalau dari segi pribadinya, memang perempuan dianggap lebih banyak bicara daripada laki-laki, mungkin bisa jadi. Tapi kalau di kelas B, Pak, jumlah ibu-ibu itu lebih sedikit daripada jumlah bapak-bapak, Pak. Nah, imbangi dengan walaupun cara jumlah sedikit, secara bicara kosakata ibu-ibu harus imbangi. Ya, Bu Sofia, kita puaskan Pak Marwan ini bagaimana mengetahui pasien supaya puas di rumah sakit. Kalau daerah. puas berarti loyal ya Pak ya. Loyal, ya. Iya. Jadi kalau udah saya catat quote-nya itu Pak, udah saya catat ini. Jadi kalau pasangan Anda tidak loyal, berarti Anda yang salah. Anda tidak memuaskan. Anda menjengkelkan itu. Jangan salahkan pasangan. Ya pas itu ilmiah, Pak. Ada namanya teori Parasuraman, service quality. Jadi kalau puas pasien, puas pasangan, dia akan loyal. Dia akan kembali, Pak ya. Nah, dia loyal. Tapi Pak Marwan ini kan menyebut lansia juga, gimana mengetahui kepuasannya, Pak? Oh, lansia. Lansia kalau puas ya. Ya, kalau Pak Marwan itu tadi kalau saya tidak salah, Pak. Jadi kalau seandainya yang berobat ke rumah sakit itu lansia, itu biasanya kan akan didampingi oleh anak, saudara, atau siapanya, Pak, gitu kan. Tentu informasi-informasi kepuasan itu akan disampaikan oleh pendamping lansia ini yang berobat ke rumah sakit. Apakah itu melalui kotak suara, apakah kotak saran, atau melalui survei, atau disampaikan langsung ke dokternya, biasanya seperti itu tuh Pak. Pernah juga itu dilakukan. Jadi kalau lansia itu sendiri tentu lebih dekat atau lebih gampang dia menyampaikan ke orang yang mendampingi saat dia berobat ke rumah sakit. Itu begitu Pak. Pendamping ya Bu ya. Pendamping wisuda, PW ya. Oke, saya sudah tangkap. Itu menarik ya Bu Sofia mengingatkan. Jadi Ibu bicara mewakili pendamping gitu kan, dan lansia. Saya berpikir lansia itu kalau puasnya pasien itu ada sembuh atau ada perbaikan ya. Apa indikatornya itu? Penyakit lansia itu apa penyakit Pak Marwan? Kalau lansia itu di Pasaman sebutkan 5 macam penyakit untuk lansia nih Pak. Kalau yang namanya lansia berarti organ-organ tubuhnya itu kan kualitas operasinya atau apakah jantung atau ginjal kan semakin lama makin berkurang tuh Pak. Ibarat mesin kan makin lama kan
makin berkurang juga daya fungsinya begitu. Jadi Ya, kalau ya. yang namanya lansia tetap aja dia akan seperti itu kalau menurut saya, Pak. Ya, jadi organ-organnya tidak berfungsi ya. Sudah menurun fungsinya, Pak. Kalau tidak berfungsi bahasa Inggrisnya disfungsional ya. Iya, Pak. Oke. Saya tanya ke Pak Marwan, lansia penyakit 5 macam penyakit lansia di rumah sakit Bapak itu. Nah, hubungan dengan kepuasan. Apa aja itu? Ada ya? Jantung? Banyak, Pak. Ginjal, jantung, diabetes, Pak. Ada juga, Pak. Jantung, diabetes, ya, saraf, neuro, Pak. Paru. Stroke ya? Stroke ya? Stroke, Pak. Ya. Jadi mungkin yang saya ulur acak aja, jantung pasti dia stroke, diabetes, neuro, Pak. Saraf. Neuro, saraf. Sakit kulit kurang ya, lansia enggak masalah ya. Panu, katas, kurap enggak ya. Itu penyakit penyakit anak kos itu. Panu, kurap, kadas, anak kos ya. Lansia kurang ya. Oke. Nah, jadi mungkin secara ilmiah Pak, dibanding dengan daerah lain ya, bahwa misalnya gini, penyakit jantung itu kalau dirawat berapa standarnya pengobatan, misalnya orang rumah sakit standar seminggu, nah, tapi rumah sakit daerah bisa 5 hari gitu. Length of stay namanya, loss ya Pak ya, length of stay. Nah itu puas juga kalau secara ilmiah kita. Bisa sakit diabetes mellitus pada simptom berapa perawatannya, sembuhnya tingkat recovery-nya berapa hari, persentasenya. Mungkin data-data itu bisa kita informkan secara ilmiah bahwa rumah sakit daerah telah memenuhi standar dari Departemen Kesehatan ya. Itu juga Pak akan menjadi bahan pertimbangan dari konsumen ya, katakan pasien tadi. Ya Pak Marwan ya. Ya Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi setengah jam kita break untuk ini. Siapkan pertanyaannya. Saya tambahkan terus. Izin Pak. Ada lagi? Ya boleh menambahkan Pak. Oh, jadi Pak. Mana tadi siapa itu? Pak Indra ya. Saya Pak. Indra Susteno. Yang tadi ya. Indra saja ya. Indra saja tadi ya. Indra saja. Jadi begini Pak, saya kebetulan juga berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Payakumbuh. Okay. Setahu saya sebetulnya ada 3 indikator yang diukur di rumah sakit itu Pak. Ada pertama indikator keuangannya, itu biasanya berhubungan dengan rasio. Kemudian juga indikator mutu layanan itu berhubungan dengan nilai bornya Pak, tempat tidur. Kemudian juga yang terakhir itu tentang kepuasan masyarakat. Nah biasanya untuk menilai kepuasan masyarakat itu kita memang memberikan kuesioner kepada pasien-pasien itu Pak secara random. Minimal biasanya kalau nggak salah sekitar 100 pasien. Nah di sana kita juga menilai biasanya pertanyaan yang diberikan itu Pak, kira-kira berapa lama waktu antrian kita, waktu antrian pasien menunggu itu. Baik itu waktu antrian saat mendaftar maupun waktu antrian dilayani di poliklinik. Kemudian juga kita menanyakan bagaimana sikap dari perawat atau petugas kesehatan, baik itu melayani apakah mereka bersikap kasar atau ramah, sopan, dan juga dalam sikap menjawab telepon misalnya Pak. Kemudian juga bagaimana sistem keamanan rumah sakit, apakah ada yang kehilangan benda-benda. Nah itu biasanya kita mengevaluasi melalui petugas keamanan. Bagaimana supaya Satpam bisa menjaga keamanan rumah sakit selama 24 jam. Begitu juga dengan kebersihannya, Pak. Apakah ada pasien atau keluarga pasien yang terpeleset? Nah, nanti kita evaluasi lagi bagaimana kinerja dari cleaning service rumah sakit. Nah, biasanya untuk rata-rata untuk waktu kunjung yang normalnya itu, Pak, kecil dari di bawah 5 menit biasanya waktunya, Pak. Nah, mungkin itu Pak sekitar tambahan. Terima kasih Pak. Ya. Jadi Pak Marwan sudah ada teori saya tadi, loyalitas tadi Pak Khalid sudah catat itu ada dari Pak Bu Sofia ya.
Ada dari Pak Indra memang kompetensinya situ. Saya cukup Pak Marwan ya. Pak, cukup Pak. Puas Pak. Berikan senyum kepuasan ya. Senyum kepuasan Pak Marwan ya. Ya. Ini Pak Marwan. Puas, Pak. Dari gestur nih puas nih ya. Dari gestur ya. Dari gestur, senyum, mimik wajah itu puas tidak puasnya nampak dari gestur gitu. Jawaban Nanti kami saya akan kembali lagi Pak. Pak Khalid ini instingnya tinggi nih. Dia bisa membaca pikiran di balik itu. Oke Pak Khalid ya. Dulu. Kita lanjut ya nanti kalau jam 3:30 kita kalau azan kita break dulu sholat ya, agak lebih kurang 10 menit. Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Oke, mengenai pentingnya evaluasi strategi ya. Evaluasi strategi harus mempertanyakan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan penting supaya evaluasi tadi berjalan ya sesuai yang kita inginkan. Harapan dan asumsi manajerial. Ya. Jadi manajerial terutama katakan strategis tadi, top manager, pimpinan rumah sakit misalnya, apa harapannya? Apa asumsinya? Ya. Prinsip-prinsip yang dimiliki ya, keinginan-keinginan misalnya. Gitu. Dan memicu tinjauan sasaran dan nilai. Jadi sasaran tadi di bawah tujuan ya Pak, tujuan jangka panjang tadi sudah ada kuantitatif angka-angka statistik di situ. Ada peningkatan angka berapa persen ya. Dan nilai. Nilai ini ada value yang penting ya. Katakan kepuasan tadi nilai itu. Kepuasan dalam bentuk nilai, ada culture misalnya seperti Bapak tadi, nilai-nilai situ keramah taman. Yang Bapak Indra Suseno katakan tadi, bahwa di rumah sakit di samping medis ya, masing obat, tetapi tentu psikologis berperanan. Bahwa sakit kita ini adalah kombinasi ya, sertanya dokter, mindset, pikiran ya, perasaan, dan itu akan membantu tubuh dalam mengobati. Tubuh ini akan mengobati diri kita kalau kita sangat-sangat happy, sangat puas, atau di-respect, atau dihargai gitu. Nilai tadi, nilai melayani tadi, itu harus ada gitu. Kemudian merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif terbaik. Jadi dalam evaluasi strategi tentu ada koreksi tadi. Koreksi tetap mengambil keputusan, to make decision. Koreksi tentu harus ada tindakan actionnya. Maka tindakan harus ada pilihan. Pilihan selanjutnya adalah pilihan terbaik. Karena tidak semuanya opsi pilihan alternatif kita pilih. Bisa kita pilih atau dilaksanakan. Karena keterbatasan resources. Ya. Maka kita harus dengan adanya evaluasi, ada tindakan koreksi, maka kita akan kreatif ya, mencari yang terbaik. Baik dalam ketiga tipe dari pengawasan tadi atau evaluasi, pada preventif, pada concurrence, dan pada post action evaluation gitu. Ketiga-tiga. Selanjutnya evaluasi strategi efektif pada semua tingkatan manajemen. Karena adanya report yang berjenjang mungkin ya, report yang punya laporan. Karena implementasi secara adalah program. Kalau dalam level manajemen tentu evaluasi yang paling tentu di level supervisor gitu. Karena pelaksana itu adalah karyawan, tentu supervisor ya, atau dalam bahasa manajemen bisnis first line manager, lower management itu akan tahu ya, akan mengevaluasi masukan real ya, karena dia adalah atasan langsung. Maka setelah first line manager akan mereport kepada middle kepada CEO yang katakan yang bertanggung jawab terhadap evaluasi strategi ini. Jadi akan terjadi namanya adalah unity of common ya, satu komando yang ragam gitu di dalam setiap level tadi, termasuk non manajerial tadi. Tingkat manajemen ada 3 dan non manajerial adalah karyawan. Oke, kita lanjut. Ya. Kemudian proses evaluasi ini selalu pola ini akan selalu Bapak jumpai kalau belajar manajemen, ada siklus, ada proses, ada pencapaian tujuan. Itu pola-polanya.
Ini adalah siklus. Ya. Tetap ini ya apa yang proses evaluasi tadi. Ya. Dalam mengadakan sebuah proses evaluasi strategi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi proses dari mana dia muncul, ya. Nah, ini apa yang akan menjadi rumah sakit tadi, katalah kepuasan konsumen tadi. Apa yang jadi bahan tadi itu ada survei tadi bilang Pak Indra, ada tanya jawab, ada angka-angka ilmiah di situ, ya. Nah, itu bahan, oke. Kemudian bagaimana proses evaluasi? Setelah ada bahan, bagaimana prosesnya? Itu kita mengevaluasi tadi ada tim manajemen, ya, atau melibatkan konsultan, pakar, ya, eksternal expert gitu, ya, dan sebagainya. Bagaimana? Apakah bagaimana itu? Apakah internal kita andalkan atau lebih objektifnya kita pakai eksternal sources atau sumber dari luar gitu. Kapan evaluasi diadakan? Ini adalah termasuk di plan. Karena gini Pak, planning itu menyangkutnya kepada pengawasan. Nah, jadi pengawasan sendiri, evaluasi sendiri perlu direncanakan. Jadi manajemen function itu yang POAK tadi, planning, organizing, actuating, dan controlling, dia akan saling berkaitan. Planning, organizing perlu direncanakan. Ya, actuating menggerakkan perlu memotivasi orang dan sebagainya. Tapi juga controlling perlu direncanakan. Termasuk ini. Kapan evaluasi diadakan? Daily kah, tiap hari kah, weekly kah, monthly kah, ya, tiap semester kah, CAU atau yearly, tiap tahun misalnya. Tentu berdasarkan ruang lingkup pekerjaan. Ada yang harian ya harian, yang minggu-mingguan, yang bulan-bulanan, yang semesteran gitu. Mengapa perlu diadakan evaluasi? Juga menjawab ini. Nah, tentu satu jawaban dari ini, mengapa perlu diadakan evaluasi? To make sure a plan is work. Memastikan perencanaan yang kita agendakan tadi, yang kita buat itu adalah jalan. Tidak penyakit orang kita namanya apa Pak? Masih ingat ya? NATO ya. Not action, NAPO ya. Not action planning only. Atau not action talking only ya. Oke. Siapa yang mengadakan evaluasi juga dalam planning ini? Who ya. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, tentu orang-orang yang kompeten tadi. Atasan langsung ya, dan pada level di mana gitu. Dan apa yang menjadi bahan evaluasi. Jadi siklus ya. Siklus ini bergerak terus ya. Dari mana awalnya, di mana akhirnya tidak. Dia berputar terus. Itu yang proses tadi. Secara garis besar proses evaluasi terbagi menjadi di awal dan di akhir. Di awal pretest evaluasi diadakan untuk menguji konsep dan eksekusi yang direncanakan. Ini tetap di pretest di awal, kemudian di akhir post evaluasi diadakan untuk melihat capainya tujuan, diberikan masukan analisis situasi berikutnya. Itu yang siklus tadi. Ada correction untuk planning berikutnya, perencanaan ini. Ya. Hakikat evaluasi sudah mulai kita di akhir topik ini. Hakikat evaluasi strategi ini agak bermain filosofi. Proses manajemen strategis menghasilkan keputusan dapat mempunyai konsekuensi signifikan dan jangka panjang. Nah ini. Jadi filosofinya kalau jangka panjang tentu seluruh resources ya, seluruh effort, sacrifice ya. Effort adalah pengorbanan, sacrifice pengorbanan usaha. Kalau salah, mungkin tujuan tidak salah ya. Ya, tujuan jangka panjang itu labuhan terakhir gitu. Atau katakan visi misi jangka panjang, visi misi dan jangka panjang. Misalnya Bapak kita naik, analoginya naik kapal. Kita mau ke Mekah bisa naik haji naik kapal itu. Nah, tentu tujuan itu clear ya, naik kapal ke Mekah to perform Hajj, melaksanakan haji zaman dulu ya. Nah, itu pasti sebulan itu Pak, sebulan 2 bulan gitu sampai jangka panjang itu. Ada pengorbanan. Jadi di evaluasi
memastikan dimonitor, misalnya rute-rute tadi Sumatera Barat dari Teluk Bayo kemana dulu kita, jangan melenceng ke Selat Melaka, mutar ke ke misalnya ke daerah Cina, Laut Cina itu, Natuna itu nggak sampai kita monitor arahnya betul nggak itu. Nah, itu guna filosofi di atas itu, to make sure to achieve the goal, ya, untuk mencapai tujuan tadi. Ya, keputusan strategi yang salah dapat menimbulkan kerugian besar. Sulit sekali untuk memperbaikinya. Ya, karena naik kapal tadi tentu waktu naik hajinya kita terbatas ya. Misalnya pada hari raya haji kita timing 2 bulan mungkin ya. Kalau salah ke arah situ tentu naik haji kita tidak bisa dilaksanakan. Kalau kita putar kita akan ketinggalan misalnya karena berbulan-bulan. Analoginya seperti itu pada zaman dulu naik haji orang naik kapal. Jadi itu salah satunya sebabnya rendang itu dibuat. Ini sedikit Pak ya agak mensupport ini. Kenapa rendang itu sampai sebulan tahan? Itulah salah satunya dengan bumbu-bumbu tadi. Dengan bumbu tadi menjadi lebih lasting, lebih bertahan ya. Karena naik kapal orang mungkin sibuk persiapan untuk naik haji, mengaji dan sebagainya, maka makanan rendang ini bisa dimakan setiap saat. Tinggal dimasak nasi. Ya. Itu salah satunya. Itu kita tidak kerugian besar apapun ya. Tentu kapal ini kalau salah pulang lagi haji sudah selesai, pulang lagi ke Indonesia. Batal semuanya. Contohnya. Banyak pembuat strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting, sangat-sangat penting ini untuk kelangsungan hidup organisasi. Bahwa formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi itu adalah 3 hal yang penting. Bahwa dalam manajemen function sama ini, karena manajemen strategi tentu POAK tadi juga menjiwai dari manajemen strategi ini. Kalau ada planning yang bagus, bagus. Dalam organize kita membagi kerja bagus, menggerakkan itu cara tersirat adalah implementasi, lead people ya, memimpin orang untuk melaksanakan tadi planning tadi. Kemudian ada pengawasan. Kalau manusia tidak diawasi, tidak akan melenceng kemana-mana. Ya, maka itulah tadi 3 serangkaian ini harus berjalan gitu. Evaluasi yang tepat waktu dapat membantu manajemen mengetahui potensi masalah sebelum menjadi kritis. Ya. Jadi awal dini ya, mendetek dini ya, mendetek dini bahwa ini ada penyakit seperti arah tadi seperti kompas kalau melenceng kita arahkan langsung ke arah menuju Mekah misalnya. Itu gunanya alat-alat tadi, alat ukur tadi, seperti tadi ada SOP tadi Pak ya, target-target tadi. Misalnya 15 hari sampai di Afrika, itu kan target itu. Sampai di laut India di mana ada pulau-pulau kecil misalnya. Itulah banyak pengukurannya. Kalau sampai di Selat Melaka situ tuh berarti akan menjadi kritis nanti, tidak bisa berbalik karena resources yang tadi sudah habis. Sumber daya kita sudah habis. Kemudian ini jadi ya tadi sudah ya ada kegiatan evaluasi strategi, kriteria, alasannya tadi proses evaluasi, mengukur kerja organisasi. Oke, sebentar. Ya. Ini satu summary ya. Summary dari apa yang kita bahas sebelum ini. Dan diakhiri dengan slide terima kasih. Ya Bapak Ibu, kita buka sebelum azan, ada pertanyaan. Jadi begitulah presentasi. Nah sebentar dulu, Bapak Ibu, saya sedikit tip untuk presentasi. Bapak Ibu kan sudah pengalaman ini. Bahwa PowerPoint itu membantu mensupport ya. Lihat tadi slide-slide saya banyak figur ya, banyak gambar, definisi penting. Tapi jangan terlalu banyak narasi. Narasi itu ada mahasiswa mengcopy paste dari draft ya. Tapi PowerPoint adalah poin yang power, poinnya saja. Kita menyampaikan secara menambahkan secara langsung. Nah, itu tadi kita ambil pelajaran dari slide ini. Karena
minggu berikutnya Bapak sudah mulai presentasi banyak mata kuliah. Oke, silakan Bapak Ibu, sebelum azan kita buka Q&A, tanya jawab. Izin Pak. Ya. Ya, Pak Rizky ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Kan dalam keseharian kerja kita di seharian itu sering kita mendengar kata-kata MONEV ya, monitoring evaluasi. Jadi kata-kata monitoring ini seberapa besar sih pengaruhnya terhadap evaluasi kinerja gitu Pak? Mungkin terima kasih Pak. Oke. Nah, ini tetap ya Pak Rizky, di mana Pak bekerjanya Pak? Jadi di UPT KPL Pasaman Pak, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Ya. Tentang MONEV, bagaimana efektifnya untuk pencapaian tujuan dari Pak ya? Iya, jadi kan kita sering mendengar kata monitoring evaluasi gitu kan. Jadi pengaruh monitoring terhadap evaluasi itu seperti apa Pak? Oke. Ini pertanyaannya bisa dijawab secara teori, tapi Bapak mungkin ada yang melaksanakan sendiri ya, familiar dengan MONEV ini. Ya. MONEV, monitoring dan evaluasi, kaitannya dengan evaluasi tentu Bapak ya, bahwa MONEV yang tadi saya yakin Bapak ada yang bersifat reguler ya. Kalau saya juga ikut MONEV berapa kali di pihak UNAN dulu, atau kami yang di MONEV, seperti adanya gugusan mutu itu sekali setahun atau sekali 6 bulan. Ya. Maka dari MONEV itu kan ada catatan-catatan Pak, penilaian katakan. Katakan MONEV dari tim yang kompetensi ya, siapa yang ditugaskan datang ke suatu dinas atau suatu departemen akan bertanya atau mengambil report-report catatan ya, pencapaian-pencapaian. Nah, nanti dia akan merefer ya, mengacu kepada tadi standar, sasaran, termasuk SOP dan sebagainya yang kita sudah sepakati bersama. Maka tadi tetap itu sederhana Pak, meng-compare between standar dengan actual performance. Standar dengan actual performance yang sebenarnya. Ada gap nggak gitu. Nah, gap dia jadi akan jadi bahan evaluasi untuk berikutnya Pak. Gap tadi. Maka orang-orang yang MONEV tadi sudah pengalaman itu. Apakah pencapaian misalnya gap tidak tercapainya sasaran, target. Ada berapa kondisi mungkin. Kondisi pertama ya ideal lah, karyawan tidak perform, tidak melaksanakan dengan baik. Masalah motivasi misalnya. Maka perlu dimotivasi dengan apa gitu. Nah, kita pakai teori motivasi dengan uang, insentif atau punishment sendiri. Ya. Atau masalah lain, ada masalah makro yang tidak uncontrollable, tidak bisa dikontrol ya. Tidak bisa kita kendalikan. Nah, seperti pandemik ini, ya. Mungkin ada adaptif tadi, penyesuaian standar berikutnya. Pandemik ini banyak luar biasa nih adaptif kita ini, banyak pencapaian. Atau faktor lain standarnya tinggi Pak, bisa jadi standarnya terlalu tinggi, kita terlalu optimis. Ada 3 mazhab ya, optimis, real, dan ada pesimis. Kita mazhabnya, mungkin mazhab optimis kita, ini tidak tercapai. Maka standar boleh diturunkan. Jadi MONEV tadi menurut saya dibawa kepada evaluasi bahan-bahan tadi untuk pembuatan siklus yang berikutnya adalah perencanaan ya, perencanaan berikutnya yang periodik tadi. Ya, bisa jadi bulanan, bisa jadi semesteran atau tahunan ya. Ya itu tadi. Jadi MONEV pasti itu Pak, karena harus dilakukan ya. Karena dia metodenya langsung turun ke lapangan, ada catatan, ada laporan, tidak hanya berbentuk laporan saja ya. Ada langsungnya. Menurut pemikir saya lihat praktek di lapangan. MONEV itu langsung ke lapangan. Seperti gini. Kita di Perguruan Tinggi lah, L2 Dikti setiap tahun datang ke prodi kita. Seperti saya asesmen ke Batam kemarin, laporannya ada itu melalui portal ya, L2 Dikti semua, ada data-data.
Ya, itu ya. Tetapi data kan tidak bisa 100% menggambarkan keadaan sebenarnya. Maka perlu turun kita ke lapangan. Ada diskusi, mana laporannya, lihat dokumennya, lihat bukti di lapangan. Terjadi gap gitu. Gap ini bahwa laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, terlalu mengada-ngada. Atau terbalik, kondisinya baik tetapi tidak pandai melaporkan. Bisa jadi. Nah, maka ada bahan-bahan nanti, maka tahun berikutnya itu sebenarnya periodik tadi. Tiap tahun turun 2 dikti memastikan bahwa proses belajar mengajar ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan tadi. Ya Pak Rizky, saya rasa itu dari saya. Ada gerakan tanpa bola ini, silakan. Baik, Pak. Karena mau Piala Dunia Eropa ini ya, gerakan tanpa bola ini memancing saya. Ada di situ Pak Adrian sebelum azan ini. Pak Adrian. Hadir, Pak. Jangan kalah dengan Pak Khalid ini. Pak. Nanti Pak Khalid ini jadi Ronaldo di lokalnya, jangan kita matikan ya. Kita matikan ya. Ya Pak Adrian, ada yang mau disampaikan? Bantu cukup, Pak Rizky, Pak. Cukup ya, oke. Ini demokrasi ya, demokrasi. Ya, demokrasi ini adalah kalau mau bicara diizinkan, kalau tidak pula dipaksakan. Tapi saya juga demokrasi memberi nilai ya, adil kan. Siapa yang bicara banyak, itu nilainya bagus juga. Itu demokrasi ya, bebas juga ya. Demokrasi berarti ada hak, ada kewajiban. Ya oke, silakan Pak Zulkifli. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Sekarang kalau kita lihat di instansi pemerintah, ada sesuatu yang menurut hemat saya Pak, itu kurang efektif. Kalau anggaran itu habis, dianggap kita efektif. Tapi kalau anggaran kita bisa berhemat, dianggap kita tidak efektif. Jadi ada kalanya itu sebuah kegiatan kalau hanya ngambil foto dan dokumentasi aja Pak, sehingga anggaran itu habis. Itu kan saya rasa tidak efektif Pak. Dan di akhir tahun juga dilakukan itu monitoring dan evaluasinya Pak. Bagaimana menurut tanggapan Bapak mengenai ini Pak? Anggaran itu harus dihabiskan, tapi kalau kita bisa berhemat dan penyerapan tidak 100%, dianggap kita tidak berhasil walaupun kegiatan jalan semuanya Pak. Terima kasih Pak. Wah. Pertanyaan Bapak menggiring saya, mengurangi neuron-neuron saya. Karena ini sensitif, ini mungkin direkam, ada petugas di sini, ada intel. Mudah-mudahan ini adalah lokal ilmiah ya, objektif. Iya. Itu kadang-kadang saya lupa nanti karena saya ada idealis Pak Talonsong mengecek, kok direkam kan? Pak Zulkarnain dengar rekam Pak, ya. Di pos dulu sebentar Pak, di pos dulu sebentar Pak. Ya. Terakhir sebelum tadi izin Pak. Ya. Pak izin Ronald menambahkan Pak. Jadi silakan. Ya Pak. Ini mana? Seperti janji saya tadi di awal, kita masuk satu topik yang hampir sama, tetapi ada pembahasan agak berlainan. Kemudian ada saya sebutkan tadi, saya akan menawarkan ke Bapak Ibu, nanti kita ada berapa mata kuliah yang apanya adalah bahasa Inggris. Berapa? Kalau Bapak ada yang berminat nanti kita buka ini. Ini wacana aja, berencana Bu ya. Siapa yang berminat ada kemampuan bahasa Inggris, kita buka bahasa Inggris nanti. Mata kuliah, bukan konsentrasi atau prodi kata. Ya. Jadi sebentar ya. Mungkin ini sebentar Bu Dona. Apa punya ide? Oke, Bapak Ibu, saya izinkan saya share PowerPoint ya. Sebentar. Oke, bisa dilihat ya? Sudah? Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Ini belum ya? Belum muncul? Belum, Pak. Bu Ketua? Cuma tampilan Windows Explorer-nya, Pak. Yang PowerPoint-nya belum. Oke. Saya
Ini sudah? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, udah. Ya. Harus dipastikan ya, Pak. Nanti kalau nggak dipastikan udah belum basic celote tapi nggak ada poin-poinnya. Oke. Sebelum masuk, ada di sini yang berminat nggak kelas bahasa Inggris ya? Berapa subjek akan nanti strategic manajemen ini dalam bahasa Inggris. Nah, karena kita boleh belajar dari MM yang lebih maju. Misalnya di MM Unan ada kelas internasional namanya. Ada dari Yaman, ada dari Thailand, ada dari Azerbaijan ya. Pak Khalid bisa Pak? Susah ya? Susah Pak, kayaknya belum Pak, belum level ke atasan. Ya nanti mungkin di interview siapa minat nggak apa-apa, nggak 5 orang kita mulai. Boleh, Pak, dicoba Pak. Atau kita gado-gado. Caranya ya. gimana Pak? Ya Opanto. Kalau ada minat, mungkin mata kuliah pilihan kayak strategi leadership misalnya. Kan ada biasa itu nggak banyak lagi di konsentrasi manajemen strategik. Biasa ada 10 orang gitu. Kalau ada kemampuan semuanya kita coba balik. Sekali ulas balik ya. Little icon ya. Come to my house ya. Don't play ya. Sleep of chicken Pak. My body is not delicious ya. Badan saya kurang enak ya. Terus wind enter masuk angin dan hot interior ya, panas dalam. Penyakit Indonesia nih hot interior panas dalam. Oke. Nanti kita bicara tawarkan nanti, tapi dibicarakan dulu dengan yayasan dan senat ya. Kalau diizinkan kita buka. Oke, Pak, ini sedikit. Pak. Semester berapa nanti Pak? Semester baru mungkin bulan apa ya? Bulan September ya, September. Nah, September nanti. Nah, tapi mata kuliah Pak, bukan semuanya. Kita pilih aja dulu. Mungkin level-level yang ada konsentrasi ya. Kalau manajemen publik mungkin sulit, tapi di manajemen strategik atau di marketing mungkin. Atau SDM ya, mata kuliah SDM apa yang berminat ya? Insya Allah Pak. Nah ya, kita coba. Oke. Ini contohnya kita mulai dengan slide dulu ya. Nah, karena belum ini saya campur apa bahasa Inggrisnya Pak. Oke. Strategi control, nah pengawasan strategik ya itu hampir sama, tapi ada beberapa hal, ada penambahan ya, ada angle ya, ada sudut pandang lain yang memperkaya yang kita udah bahas sebelum ini. Oke. Kita berikan definisi dulu ya. Jadi tetap cara berpikir presentasi ilmiah itu tetap ada definisi, ada refer. Kita buat dulu strategi kontrol atau pengawasan strategik itu. Adalah the process. Nah, ini tadi selalu proses ya, karena ini manajemen. The process of monitoring and correcting. Ada proses untuk memonitoring dan mengkoreksi ya strategi perusahaan atau organisasi dan performanya. Jadi strategi dan kinerja. Kinerja tadi kan ya. Kinerja itu tujuan, karena ini bersifat strategik. Kinerja perusahaan adalah on the track ya. On the track itu dalam track yang tepat untuk mencapai. Ya, ada pertanyaan? Ada tadi? Ada pertanyaan? Enggak ada. Bu Irna ada pertanyaan? Di mute. Bu Irna ya hati-hati nanti terbuka rahasia nanti. Coba bicaranya ya. Bu Irna tukar hitam, Pak. Ini sesi sore ya, ada tukar kostum Ibu ya. Tampil beda, Pak. Ini kostum hari hujan, ada kostum siang. Mantap ya, ada ilmunya. Persiapan malam minggu, Pak. Ya, Bu Persiapan malam minggu itu, Pak. Menambah semangat Bapak. Iya. Oke. Kita kontrol ya, kita awasi ya. Mengawasi informasi dan mengawasi perilaku. Ya. Saya pernah nyatakan informasi itu kita butuhkan. Ini dalam apa nanti formulasi ya. Terlalu sedikit informasi kita karena informasi tidak enough. Jadi pernah saya sering sebutkan, mungkin Pak Khalid itu berminat itu. Dalam memutuskan sesuatu ada 2 syarat ya. Informasi harus educate ya. Cukup 2 itu tadi. Nah, kalau kurang informasi kita poor decision, keputusan kita jelek. Atau sebaliknya kita over informasinya berlebihan dan hang ya kalau istilahnya. Maka 2 tadi informasi kita kontrol. Jadi yang relevan dan cukup tadi kita kontrol, yang tidak kita buang ya. Dan tingkah laku behavior tentu action. Informasi adalah kontrol untuk membuat formulasi dan evaluasi bisa jadi. Setengah evaluasi, tapi kalau tingkah laku kebanyakan diimplementasi karena action ya. Kita lanjut. Nah ini juga membuka apa ya? Bapak udah tahu itu ya.
Ada 3, ini juga pengetahuan umum bagi Bapak. Ada namanya klasik, ya, teori klasik, ada atau tradisional. Itu adalah awal-awal manajemen dicatat, dibukukan. Sebenarnya zaman-zaman Pubakala membuat, atau zaman-zaman dulu Nabi Adam kan ada perencanaan, ada eksekusi dan sebagainya. Ada zaman-zaman perang dulu ya. Itu juga strategi. Tetapi kenapa ilmu manajemen ini menjadi ilmu karena sudah disebarkan gitu, disseminate ya. Jadi ada teori tradisional, ada teori pertengahan namanya, dan ada teori modern. 3 itu teori manajemen atau katakanlah sejarahnya atau mazhabnya gitu. Oke. And top management set goal. Nah, ini teori lama bahwa strategi itu diciptakan oleh top ya, oleh tanggung jawab CEO. Ini banyak kaitannya bahwa di teori klasik jelek ya, harus ditolak. Karena terjadi di sini kaum kapitalis, katakan disejarahkan dalam ekonomi, kaum kapitalis dominan ya, bahwa modal itu menguasai pasar gitu. Nah, ini strategi are implemented. Nah, jadi strategi itu setelah dibuat oleh top manager, semua orang wajib melaksanakan. Kalau ada bantahan maka di-terminate atau dihilangkan itu, dieliminasi orang itu. Teori tradisional itu semuanya jelek. Ada dasar-dasar ilmu manajemen, fondasi ilmu manajemen sudah dibukukan tadi. Performance is measured against the predetermined goal sets. Jadi itu tadi bahwa performance tetap di standar yang kita sudah tetapkan, termasuk tujuan tadi. Itu teori manajemen yang di teori modern dipakai. Gitu. Nah, kita lanjut ini. Jadi ini proses ya, siklus, control. Ada 3 ya, sama dengan manajemen strategi. Ada formulasi strategi, memformulasikan. Setelah diformulasikan, diimplementkan, kemudian diawasi atau dievaluasi formulasi. Bahwa koreksi tadi, masukan tadi akan dibicarakan di formulasi. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kalau setengah jam kita break untuk itu ada satu filosofi dari sebuah manajemen bahwa yang klasik-klasik itu tidak semuanya jelek, tidak semuanya harus kita buang. Nah, itu pernah sering saya sampaikan itu. Bahwa Bapak menganggap diktatorian ya style gitu. Otoriter style kepemimpinan itu tidak selalu jelek. Tidak harus kita buangkan. Karena ada demokrasi style, otoriter style, dan juga ada free style. Atas itu diktator tadi ya, top down tadi dibutuhkan. Sangat stabil. Jadi tradisional ini cocok kalau keadaan ini kita terapkan ini. Misalnya most appropriate when, cocok bila environment is stable dan relatif. Kemudian goal dan objektif can be measured with certainty. Tujuan dan maksud itu dapat diukur dengan pasti. Gitu. Jadi keadaan-keadaan yang stabil tadi. Little need to complete measure of performance. Jadi banyak variabel atau hal-hal yang komplikasinya tinggi. Gitu. Kita lanjut. Ya, maka di modern, dibagi aja modern, maka diadakan koreksi, perbaikan juga. Ada formulasi strategi, ada implement, ada strategi. Maka ini yang saya katakan tadi, semuanya melalui, ada hubungannya. Tadi kan berurutan proses. Sekarang ketiga komponen ini atau tahapan ini, formulasi ini adalah perencanaan ya, untuk merencanakan pengawasan strategi, namanya informasi. Informasi dikontrol tadi. Ya, kita kontrol informasi untuk membuat ini. Kalau ini tentu ya setelah diformasi ada hubungannya ke implementasi. Setelah implementasi itu ini yang tadi ya. Tapi teori modern bahwa tidak proses cycle yang tetapi timbal balik ya. Tadi kan pengawasan implementasi juga ada, pengawasan terhadap ini juga. Kemudian strategi pengawasan strategi perlu juga direncanakan bahwa pengawasan strategi juga perlu diimplementasikan. Saling berkaitan ke 3 tahapan ini. Nah, kita lanjut. Control ya. The method of organizational control in which with a firm gather and analysis information from internal and external environment. Di kata kuncinya sini adalah menganalisa informasi baik internal dan eksternal. Kita sudah belajar namanya internal assessment atau external assessment. Ya, to order to obtain the best fit between the organizational goal and strategy. Bahwa strategi itu adalah fit ya. Fit ini matching ya, harmonis antara eksternal dengan internal tadi. Jadi itu yang membuahkan strategi. Sampai adalah masalah internal, bagaimana lingkungan. Kita harus memperhitungkan lingkungan. Saya rasa ini terus, ya ini tidak penting. Saya rasa ini kemudian, ya ini adalah scan dan eksternal tadi. Nah, kemudian behavioral control, method ya, sebuah metode and organization control in which a firm influence the action on fully true. Nah ini bagus nih Bapak. Bagaimana kita mengontrol ya, mengawasi perilaku employees kita. Ini 3 alat ya, ada tool bagaimana kita mengontrol
perilaku dari karyawan kita di dalam evaluasi mereka. Ya. Ini ada 3 alat: culture, budaya, reward, dan boundaries. Ya. Ini behavioral control in focus, implement doing thing right. Ya, melakukan sesuatu yang benar gitu. Jadi itu bedanya efisien dan efektif, kita udah belajar itu. Tingkah culture itu kan value ya, value nilai yang orang akan mematuhi. Karena dengan culture tadi orang tidak melakukan action sesuai culture, ada hukuman ya. Misal disiplin, culture disiplin. Kita tidak disiplin, tidak ada hukuman ya. Nah, karena budaya kita ada bangsa tidak disiplin. Itu terlihat dari lalu lintas misalnya. Ada misalnya gini, misalnya peraturan culture disiplin tadi, lalu lintas itu kan disiplin. Kecepatan tidak boleh lebih dari 80, jalan tol mungkin 100. Kecepatan dari kota lebih. Nah, kemudian ada dari gang kecil ke gang jalan besar, beri kesempatan orang dulu dia lancar dulu jalan besar karena dia cepat dia kita enggak, kadang gang kecil mas padangnya siang dulu kapal dulu. Nah, itu budaya. Nah, budaya itu kalau di luar negeri ya ditilang lah. Ada culture. Okay. Kemudian reward, orang reward, misalnya financial reward ya, bahwa seseorang diberi belas jasa uang kalau dia berperilaku seperti ini. Dengan uang itu bisa kita kontrol. Nah, tapi ada non financial reward. Ada intrinsik ya, intrinsik adalah Bapak melaksanakan. Seperti saya sekali saya ulang, saya mengajar Bapak Ibu, intrinsiknya Bapak Ibu menghargai saya, Ibu juga mengharapkan ilmu saya, dan kita sharing bahwa ada sini ada demokrasi, ada saling respect. Tapi reward ekstrinsik, saya mendapatkan gaji, honor, mungkin saya mendapatkan SK dan sebagainya. Ini adalah peraturan ya. Jadi culture adalah peraturan unwritten ya, yang tidak tertulis. Kemudian boundaries, saya rasa policies atau SOP tadi adalah yang itu. Dan saling berkaitan ya. Nah, bisa jadi peraturan culture kita pakai jilbab ini kan culture ini. Nah, kita yang dari Timur Tengah dulu yang muda itu yang sekolah di membuat peraturan ya, perda ya, bahwa PNS wajib berjilbab mungkin, atau anak didik kita ya wajib berjilbab. Nah, ya ada mahasiswi yang tidak berjilbab. Nah, tapi di SMA nggak ada itu saya lihat. Karena adalah perda ya, tapi kalau perguruan tinggi induk organisasinya pusat ya, pusat tidak mewajibkan pakai jilbab. Tapi kalau SMA ke bawah, SMA, SMP, SD, bawah Pemda otonomi daerah itu ya. Dan culture ini bagaimana reward mempengaruhi culture kebiasaan kita tadi. Sedangkan culture mempengaruhi reward dan sebagainya. Ini 3 komponen ya, atau kunci untuk mengontrol sebuah laku dan nilai di situ. Value yang dibagi, yang di share ini disepakati lah. Ada belief, ini ada rasa kepercayaan sehingga orang-orang dalam bertindak ya. Juga mempengaruhi structure, kemudian juga sistem kontrol kita dengan culture ini pengaruh tuh. Produce behavior norm. Misal gini, ya. The boss always right. Father selalu right. Itu culture kita itu. Orang tua selalu benar. Maka itu culture harus dipatuhinya. Itu yang culture kita. Itu salah satunya ya. Kemudian culture set implicit. Nah, ini oriented ya. Ethical matter ya. Ya. Ada masa-masa etis ya. Etika gitu. Ya. Etika juga masalah culture-nya ya. Pak Khalid contoh etika, Pak Khalid kita sedikit. Apa yang masalah hangat etika nggak cocok di budaya kita tapi di luar sana cocok ya. Nah, ini apa kira contoh ya? Nggak cocok di sini tapi di luar sana cocok, Pak. Ya, ada perbedaan culture misalnya Indonesia misalnya. Ada perbedaan culture itu membuat etika. Saya contohkan nih mungkin Pak Khalid, cipika-cipiki. Cipika-cipiki. Ya, siap. Ya, cipika-cipiki. Nah, di luar negeri biasa itu. Tanda gatai kita kalau cipika-cipiki nggak boleh ya. Nah, apalagi Pak Khalid ya. Pak Khalid orangnya apa ini? Agak open minded ya. Apa Pak Khalid? Ya, cara berpakaian mungkin Pak. Bagaimana cara berpakaian? Nah, misal gini betul. Bapak Adrian pakai t-shirt ini, t-shirt. Dress code tadi. Nah, kalau kuliah kita nggak boleh ini. Tapi di luar negeri rasa-rasa nggak masalah itu. Atau dosen pakai blue jean ya. Nah, itu.
Angkatan saya nggak boleh. Tapi sekarang dosen-dosen pakai blue jean itu, termasuk yang senior-senior ya. Bahkan batik digabung blue jean itu aneh juga ya. Pakai kebiasaan ya Pak ya. Dulu aneh itu, nggak boleh. Kalau dulu dosen pakai blue jean, mungkin ditegur ya, nggak boleh ngajar ya. Sekarang nggak, tapi dari ilmunya, dari karya tulisnya, reputasi ilmunya gitu. Kalau enggak kita pakai, kalau pakai koko ya, awas agak Pak. Kalau dosen agama begini dulunya. Ya Pak Khalid. Siap, ya Pak. Ya. Ada contoh ya. Siapa yang beri contoh tentang culture ini? Culture-nya. Dulu sempat juga tahun 2012 gitu Pak, cara-cara sosialisasi dulu saya mengikuti di hotel-hotel. Itu waktu makan berdiri Pak, jadi nggak diberikan tempat duduk. Jadi itu memang waktu itu ya aneh juga, nggak cocok yang culture kita, memang harus makannya duduk Pak. Itu salah satu yang tidak cocok Pak. Contoh yang bagus itu. Bagus ya. Nah ini itu budaya dia di Jakarta, orang-orang Minang sendiri yang banyak perjaman jam 8 sampai 10. Kalau dua mutalama itu kan diri. Nah, akhirnya kalau minta solusi, itu sebabnya di gedung itu request ya. Kalau ada datuk-datuk kita dari kampung dikasih meja gitu. Atau memang dikasih kasur itu di pentas itu. Beda. Jarak agama saya ikut masyarakat tanpa riba itu enggak boleh berdiri. Makan aja kita harus dengan tangan kanan gitu. Nah, kanan. Kalau kebiasaan kita kan kita makan kita pakai tangan dan mulut, mungkin dengan kaki ya. Nah, dengan makan gelas dengan tangan yang berlumuran makanan tentu gelas akan kotor gitu. Saya stres itu tangan kiri itu. Nah, apa solusinya? Apakah pakai sendok kita atau terus pakai minum kita cuci tangan lagi karena akan kotor. Nah, itu tadi apa tadi di riba ya, bahwa Nabi mengajarkan makan minum dengan tangan kanan. Kita kebiasaan kiri kan, makan kiri. Karena tangan ini bersih yang kiri. Nah, itu akhirnya kita adaptif ya Pak Adrian ya. Tidak ada budaya itu yang salah dan sebagainya. Ada gerakan tanpa bola nih Pak Zulkifli. Pak Zulkifli. Tidak ada. Pak Zulkifli ya. Oke. Ya Pak. Ada terdengar Bapak Zulkifli apa pemain siang, sore atau malam minggu nih? Ada tetap, contoh? Pak. Pemain tetap. Ada contoh yang budaya berbeda Pak ya. Ya, tabu di kita orang biasa atau terbalik gitu. Mengenai ini Pak. Apa itu? Ya. Kalau di luar orang manggil bapaknya Ayu biasa aja Pak. Ya, kurang ajar. Gitu. Gitu betul. Jadi Pak Ari Zulkifli panggil saya Eri, nyambara janji Eri gua. Itu dendam dunia akhirat saya gitu. Nah, tahun dia menelpon papanya di situ. Memang walaupun jajannya dolar di Amerika, dia panggil Andrew. Hello Andrew, how are you? I miss you. Saya marah betul. Mungkin dendam saya 2 semester dengan anak. Kalau saya dipanggil Eri misalnya namanya. Begitu. Tapi dengan di Amerika panggil Andrew itu akrab gitu. Nah, ya. Tetapi di kita panggil apa? Beb sekarang, Beb, Hani. Ada ya. Nah, itu budaya barat itu. Nggak cocok sama kita tuh Pak Zulkifli. Kita Humairah Pak. Humairah. Jangan Hani. Hani itu gaji kita harus dolar itu Pak. Kalau rupiah, apalagi UMR nggak cocok. Sofia. Pak izin Pak. Ya, Bu Sofia kalau panggil Hani ke pasangan kurang cocok ya karena kita budaya timur. Gaji harus dolar tuh Bu. Libur harus ke Paris itu Hani. Kok libur jam gadang belum disebut tapi udah malu ya Pak. Ya Hani Beb, I miss you, I love you nggak cocok itu. Ya karena situasi nak mendukung ya. Ya, nah itu budaya-budaya tadi udah ada tuh. Saya, bonsai, bangsai. Saya kurang pas itu budaya saya. Karena sayang itu terhadap orang tertentu ya Pak Bu Sofia. Istri anak saya kok di pemurah diobral mali lotek itu. Lotek apa gak dibungkui gos saya. Saya langsung cancel, tidak layak tukang lotek panggil sayang mas saya nggak layak. 2 bungkus atau 3 saya, jangan ayah ibu panggil sayang. Sayang aja Pak suami ibu ya. Saya pergi langsung. Ya mungkin Pak, itu budaya tadi. Ya. Ini kita ini terkait dengan culture Pak gitu. Ini mungkin Pak. Ya Pak Muhyiddin ya. Ya mungkin kalau adat dari Barat itu mungkin ada beberapa yang tidak perlu atau tidak patut kita tiru Pak, tapi ada juga beberapa yang perlu kita tiru gitu Pak. Contoh salah satu Pak, kalau ini pengalaman Pak, kebetulan saya punya teman dia Belanda dan saya akan kepada orang itu Pak. Iya. Berbeda dengan kita gitu. Kalau kita istilahnya kalau kenal langsung lancang gitu Pak pertanyaan. Contoh kalau bagi mereka Pak mengenai agama, status, kemudian pekerjaan
Itu kalau kita baru kenal langsung ditanyakan seperti itu, berarti langsung ini Pak, sekarang enggak gitu Pak. Baru kenal langsung tanya ini tanya itu kan gitu. Jadi sisi positifnya ada juga yang perlu kita ambil mengenai adat barat gitu Pak. Ya, itu bagus Pak pengalaman. Jadi kalau penelitian di Indonesia, saya kan peneliti. Kalau demografi profil di Indonesia, apapun orang kan jawab itu. Berapa umur, berapa income Anda. Di luar negeri sensitif itu. Ya, iya, Pak. Ditanya umur aja baru iya, nggak boleh. Hanya masalah universal. Misal kita ketemu di tren ya, Anda mau kemana tujuan Anda? Orang akan marah itu. Jadi kalau baru-baru itu paling how are you today about masalah umum dulu. Saya pernah beberapa daerah Eropa atau apa, karena saya salah itu trauma, saya tanya, Anda mau kemana? Not your business. Iya. Ya pernah saya waktu itu pernah tanya begitu Pak, how old are you? Example gitu Pak. Ya jawab langsung, it's not your business. Dia bilang gitu Pak. Kemudian habis itu dia bermood gitu. So what happened with? Ya, jadi gitu. Kalau Indonesia kita ketemu di travel Pak, pada Bukit Tinggi, kerjanya curhat ya Pak. Ambo juara rumah ikut. Orang rumah Ambo banyak anaknya. Ambo nanya udah Pak. Sampai periuk bukanya tuh Pak. Ambo pilihan tua. Playboy karena nyoti dua mudo dulu mau deko Pak. Tapi anak Pak playboy mengakui Pak playboy. Kamu nak tanya Pak, ada Pak cara joli mah. Jadi begitu Pak, kita open gitu. Karena saya kata-kata sendiri, saya nggak mati, saya nak nyawa Bapak, kok Bapak curhat. Orang mambo banyak lah. Pokoknya banyak reuni. Saya nggak baru kenal itu. Nah itu. Jadi itu orang Indonesia open itu. Tapi apakah itu positif, itu budaya, tidak masalah. Orang akan melakukan berapa anak, berapa usia, apa income, apa Anda, merit atau tidak, bahkan kemana tujuan Anda setelah ini, nggak boleh itu. Karena dia takut kalau tujuan Anda gitu, Anda akan ditodong atau dicuri atau apa. Ya. Itu ya. Jadi juga the way the organization conduct the business, cara organisasi dalam melaksanakan usahanya. Ya. Ini tadi reward dan insentif saya tidak mengapakan powerful influence the organization culture. Jadi ada membuat orang bisa mengawasi perilakunya lah. Apalagi di dunia bisnisnya sangat efektif. Nah, kemudian corporate ini tidak. Thank you. Karena memang waktu sudah habis. Jadi ini kuncinya Pak ya. Ini kuncinya nih ya. Bagaimana kita mengontrol dua tadi informasi, mana yang penting tidak. Kalau orang lapang-laman itulah seorang manajer dibayar mahal ya. Apa informasi dibutuhkan, apa yang tidak. Nah, itulah seninya tadi. Itulah pengalamannya. Kemudian tiga inilah yang mengontrol menurut Pires. Perilaku orang dengan tiga ini bisa melaksanakan pekerjaannya. Oke, saya rasa sudah di penghujung Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita masih ada 5 menit. Kita harus berakhir jam 5. Siapa yang belum mendengar suara-suara? Siapa lagi ya? Silakan ada ibu-ibu di walaupun minoritas ya. Sophia sudah, Bu Irna sudah. Ada Bu Dev. Ada ya, mau ditanyakan Bu Dev ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan atau share? Sedikit tadi Pak tentang pergeseran nilai budaya, perbedaan antara luar negeri dan kita di dalam di Indonesia. Tentang penggunaan bahasa tadi Pak, panggilan Pak. Tetapi sekarang ini lebih memasyarakat dan sangat menjamur. Tidak untuk kalangan anak muda saja, tetapi juga untuk kalangan kita yang udah tua juga udah terbawa arus lalu dengan percakapan. Nah itu. Apa contohnya? Nah contohnya tadi seperti panggilan ke teman-teman apakah cewek dan cowok itu kan panggilan bedside dan sebagainya. Dan itu juga menjadi sedikit menjadi konflik bagi saya dengan obrolan seperti itu. Saya banyak diam dan teman menyampaikan bahwa pada saat ini sudah terjadi pergeseran nilai budaya, bahwa penggunaan panggilan-panggilan tersebut tidak hanya dipakai oleh anak muda saja, tetapi juga sudah dipakai oleh semua lapisannya untuk mengatasi supaya kita itu bisa ngobrolnya dengan wajar gitu, tidak lebay seperti gaya terbawa arus seperti gaya anak muda gitu. Yang memang tidak cocok lagi untuk usia kita. Itu saja mungkin Pak. Makasih. Oke, Bu Devia ya. Ini kalau budaya Indonesia boleh ditanya, tapi kalau budaya Barat nggak boleh. Ibu sudah boleh berapa usianya? Udah 47 tahun Pak, kelahiran 74. Nah, kalau di Barat berapa kali pertemuan boleh kan? Karena Ibu ini. Ya betul Bu. Yang paling saya ini mengatasi, saya juga pemerhati perilaku ya. Apakah perilaku menyimpang ini? Saya mau buat buku itu. Termasuk stres atau korupsi dan sebagainya. Gini. Atau curhat ya, medsos, kita curhat di medsos yang membuka aib kita sendiri. Jadi dia guru-guru, ada berumur ya di atas cerita Lolita, tapi pakai guys ini ya, saya langsung unfriend kan itu. Halo guys, kami sedang di kebun bunga. Halo guys, kami jalan-jalan sedang makan gitu. Umurnya udah 53 pakai guys gitu. Gak cocok ya. Kalau guys itu anak saya misalnya umur 21, halo guys, kita jumpaan lah, kita ketemu di kafe ya. Itu bisa saya terima Pak Khalid. Oke anak saya
Jumpa ya di kafe. Ikut tahlilan kuburan ziarah ke kuburan teman kita yang telah mendahului kita. Halo guys, kami tunggu di sini. Hanya kuburan tapi guys. Kalau di kuburan itu pakai ayat-ayat Quran ya. Langsung saya unfriend, ini kelainan ya. Benar-benar ya. Di kuburan juga selfie. Memberi sumbangan di foto, sholat juga selfie, ziarah juga. Nah itu ya. Tapi nggak cocok kalau saya terus terang ya menang. Atau guys itu kalau ada mahasiswa saya di atas ya Pak Isra, jangan sesekali Isra, Pak Isra guys ya. Halo guys, saya sedang kuliah dengan Pak Eri guys. Jangan Pak ya. Kalau Khalid mesti bisa Pak jadi Pak Datu, jangan halo guys. Kalau saya bro, mau Pak. Kalau bro gimana Pak? Bro boleh tapi dosinya agak rendah itu. Kalau saya di sekolah Pak, saya kan mengajar SMK itu Pak. Saya kalau saya nyindir siswa saya itu pakai bro-nya. Bro nggak perlu saya siswa saya Pak. Oke. Tapi gini Pak, ada gap itu saya bisa terima tuh Pak Bu Adelvia. Kita terbiasa dengan bahasa-bahasa kita sana atau teman ya, friend. Pak. Jadi menurut saya kalau saya pemerhati perilaku, kalau saya nggak bisa berbuat seperti bahasa itu karena nilai-nilai itu udah guys, honey, beb, lidah lado, nak cocok, beb, jangan marah beb pulang beb, nak cocok, cime. Kalau sayang beb, lama masa kopi udah beb, dia tinggal di kampung nggak cocok. Kalau di Paris, apa, beb, how are you? Karena background kita nggak memadai, ya sedikit sama cime gitu. Oke. Tapi kita untuk angkatan muda ya, Bu, itu yang fenomenanya. Tapi nggak tahu lah, mungkin dikaji ahli bahasa, ya, bahwa bahasa-bahasa kepo, somprong, sotoy, alay itu bahasa apa itu? Ada OTW, nggak tahu, sorry ya kalau ada ahli bahasa. Itu bahasa apa ya? Bahasa gaul, tapi arahnya kenapa kepo, somprong, mehong? Kan bahasa anak alay, Pak. Jadi bahasa gaulnya anak alay, lebay gitu, berlebihan. Saya terus terang, itu bahasa apa? Dulu ada tahu itu. Bahasanya tuh apa sandi ya, nongki, jangan nongkrong ya, nongki. Nongkrong aja udah salah, kita nongkrong tuh apa? Dibuat nongki, mahal mehong, apalagi itu nggak tahu saya. Bapak beli ini mehong, ya. Oke. Saya terus terang karena ini terima saya, tapi saya menerima fenomena itu, saya tidak terlalu stres dengan anak-anak muda berbahasa, itu memang dunia dia. Apakah ini adalah program nasional nanti? Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik di kampus, di formal. Dalam misalnya gini, mahasiswa saya itu ribet sering itu di karya tulis ya. Masalah organisasi ini ribet. Nah, saya mah ribet. Ya Pak kali dia ribet. Ribet itu apa itu? Difficult. Saya kalau di ilmiah saya strict ya, nak mau saya. Ribet itu difficult. Tapi bahasa gaul boleh ya. Kalau Bapak tadi kesan bro, kita bisa terima. Itulah komunikatif kita dengan anak muda itu. Ya, tapi di bahasa formal enggak boleh Pak ya. Lagi karya ilmiah. Ya, silakan terakhir ya Pak Mahyudin. Mungkin ada pertanyaan dari saya Pak. Bagaimana menurut Bapak atau pandang Bapak fenomena reunian gitu Pak? Bicara. Oke. Jadi awal tadi. Mancing ya Pak ya. Siap untuk apa berfoto dan assalamualaikum. Tapi oke, reunian ya Pak ya. Ini jujur saya semangat di SMA 2 85 saya ketua 1. Mungkin periode berikutnya saya berniat jadi ketua. Di SMP saya ingin jadi ketua. 86 saya mau jadi ketua. Di SD saya mau jadi ketua. Kenapa Bapak ya? Kita ladang amal Pak ya. Karena mungkin saya ada ilmu, ada sedikit bargaining dengan kawan-kawan ya. Yang selama ini tiap ketemu dandut ya. Pagi makan, sore makan lagi kan Pak. Kita banyak beramal, kita banyak mengaji, kita kumpulkan dana untuk saweran donation ya. Nah, kita sumbang kepada kawan-kawan yang tidak beruntung. Ada yang sakit stroke, ada yang suaminya meninggal, janda dan sebagainya. Nah, itu reunian positif umur 5 Lolita pikir mati ya. Nah, dulu kita nggak sadar reunian ada di hotel, ada dangdutnya, ada jogetnya, ada apa lagu yang paling tetap apa Ratok Pasaman kan, simpel dengan PA-nya mulai. Nah, ada yang mati mendadak itu sudah joget serangan jantung kan. Nah, jadi saya jawab Pak Mahyudin, semua sesuatu itu adalah bermata pisau dua. Tegan saya reuni, saya tidak nak ria, insyaallah saya untuk berbuat baik. Nah, kita pimpin kawan-kawan, kerjasama kawan-kawan untuk di SMA 2 ada namanya RAS Rumah Anak Soleh, ada Surau Anak Soleh, sudah ada berapa unit, bahkan diakui oleh Gubernur angkatan itu ada kawan-kawan sudah berhasil menyumbangkan zakatnya, infak dan sebagainya. Ada beasiswa untuk mereka yang tidak beruntung. Itu positif Pak. Tapi kalau negatif, ya